Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fionita Nur Sapitri dari kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Gemolong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi biologi kelas 10 yaitu bab bakteri. Apa itu bakteri? Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler prokariotik yang memiliki dinding sel serta berukuran mikroskopik. Istilah bakteri sendiri berasal dari bahasa Yunani bakterion yang artinya batang. Disebut prokariotik karena bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetiknya terkoordinasi di dalam nukleoid. Bakteri memiliki 3 bentuk, yaitu batang atau basil, bulat atau kokus, dan spiral. Bakteri yang berbentuk batang memiliki ukuran panjang 1-10 mikron. Contohnya seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus, Bacillus subtilis, dan lain-lain. Bakteri berbentuk basil memiliki variasi 3 bentuk. Yang pertama, monobasil atau tunggal. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri yang bergandeng dua-dua. Dan streptobasil, yaitu bakteri yang bergandeng memanjang seperti rantai. Yang kedua adalah bentuk bulat atau kokus. Bentuk bulat atau kokus memiliki 6 variasi bentuk. Yang pertama, monokokus, yaitu bakteri yang berbentuk tunggal. Yang kedua, diplococcus, yaitu bakteri yang bergandeng dua-dua seperti rantai namun pendek. Yang ketiga, streptococcus, yaitu bakteri yang bergandeng memanjang seperti rantai. Sarkina, yaitu bakteri yang berbentuk seperti kubus. Tetracoccus, yaitu bakteri yang membentuk seperti persegi, dan Staphylococcus, yaitu bakteri yang bergerombol seperti buah anggur. Bentuk yang ketiga adalah bentuk spiral. Contohnya seperti bakteri Vibrio cholerae, Spirochaeta pallida, dan lain-lain. Bentuk spiral memiliki 3 variasi bentuk. Yang pertama Vibrio, yaitu bakteri yang berbentuk seperti koma. Yang kedua, Spirochaeta, yaitu bakteri spiral yang bentuknya lebih tebal, kaku, dan tidak memiliki flagel. Yang ketiga adalah bentuk Spirillum, yaitu bakteri yang berbentuk spiral yang bentuknya lebih berkelok-kelok, fleksibel, dan juga memiliki flagel. Yang selanjutnya adalah struktur tubuh bakteri dan fungsinya. Struktur tubuh bakteri dibagi menjadi 2, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Struktur luar meliputi membran sel, dinding sel, flagela, pili, dan kapsul. Sedangkan struktur dalamnya meliputi plasmid, ribosom, sitoplasma, dan nukleoid. Fungsi bagian sel bakteri. Yang pertama, DNA. DNA berfungsi sebagai penentu sifat bakteri. Plasmid berisi gen-gen penting untuk pertahanan bakteri saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Sitoplasma sebagai wadah atau tempat terjadinya reaksi metabolisme pada sel bakteri. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Mesosom sebagai bagian yang menghasilkan sel baru saat pembelahan sel dan sebagai tempat respirasi seluler. Endospora, yaitu struktur khusus yang dimiliki oleh bakteri tertentu seperti Bacillus dan Clostridium yang terbentuk saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Membran sel, yaitu lapisan yang mengatur zat yang keluar masuk sel dan bersifat semi-permeable. Dinding sel, yaitu bagian yang melindungi sel dan memberi bentuk pada sel. Kapsul, yaitu sebagai pertahanan sel dan menyediakan cadangan makanan. Pili, yaitu sebagai alat lekat dengan bakteri lain atau dengan makanannya. Pili juga bisa digunakan sebagai saluran penghubung DNA saat proses konjugasi, di mana pili yang seperti ini disebut dengan pilus kelamin. Dan yang terakhir adalah flagela atau flagellum, yaitu sebagai alat gerak bakteri. Tidak semua bakteri memiliki flagela. Berdasarkan jumlah dan letak flagelanya, bakteri dibedakan menjadi 5,
Yang pertama, atrik, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagellum. Yang kedua, monotrik, yaitu bakteri yang hanya memiliki satu flagellum pada salah satu ujung. Yang ketiga, lophotric, yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagella pada salah satu ujungnya. Yang keempat, amfitrik, yaitu bakteri yang memiliki dua atau lebih flagella pada kedua ujungnya. Dan yang terakhir, peritrik, yaitu bakteri yang ditutupi oleh flagella pada seluruh tubuhnya. Yang selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Bakteri bereproduksi melalui dua cara, yaitu cara seksual dan cara aseksual. Cara seksual melalui konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sedangkan cara aseksual yaitu melalui pembelahan biner. Pembelahan biner terjadi di mana sel bakteri akan membelah menjadi dua sel anakan. Pembelahan yang umumnya terjadi adalah pembelahan biner melintang. Pembelahan biner hanya memerlukan waktu yang singkat, yaitu kurang dari 20 menit untuk menghasilkan dua sel anakan. Yang selanjutnya adalah konjugasi. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik atau DNA dari bakteri pemberi atau donor ke bakteri penerima atau resipien. Di sini, DNA yang diterima oleh bakteri resipien akan bergabung dengan DNA bakteri resipien itu sendiri, sehingga akan terjadi perubahan sifat. Jika bakteri resipien membelah, maka akan dihasilkan sel anakan dengan sifat baru. Selanjutnya, transformasi, yaitu proses pemindahan potongan DNA atau materi genetik dari luar tubuh bakteri menuju ke dalam bakteri resipien. Dalam transformasi, tidak terjadi kontak langsung antara bakteri donor dan bakteri resipien. Selanjutnya, transduksi, yaitu proses pemindahan materi genetik atau DNA dari bakteri donor ke bakteri resipien dengan perantara virus. Virus di sini berfungsi atau berperan untuk membungkus dan membawa materi genetik menuju ke dalam sel bakteri resipien. Yang selanjutnya adalah contoh-contoh bakteri. Dalam kehidupan, bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt, Acetobacter sillinum yang berperan dalam pembuatan nata de coco, Streptomyces griseus yang berperan menghasilkan antibiotik sikloheksimid, dan Bacillus subtilis yang menghasilkan antibiotik subtilisin. Dan masih banyak juga bakteri-bakteri lain yang menguntungkan. Selain bakteri menguntungkan, ada juga bakteri yang merugikan, seperti Streptococcus pneumoniae yang merupakan penyebab penyakit pneumonia, Vibrio cholerae yang merupakan penyebab penyakit kolera, Salmonella typhi yang merupakan penyebab penyakit tifus, Streptococcus agalactiae yang merupakan penyebab penyakit meningitis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikian penjelasan mengenai materi bakteri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.